Pak Jeffrey mempelajari dan mendapat value-value yang sekarang Bapak hidupi, apakah Bapak punya mentor-mentor di dunia selain dari Alkitab? Pertanyaan itu loh, Pak Jeffrey. Menarik ya. Saya nggak punya mentor lain kecuali Tuhan Yesus. Ya pasti punya lah, gitu. Jadi, saya nggak mungkin akan ngomong seperti tadi kalau saya nggak punya mentor. Dalam kehidupan saya ada beberapa orang yang every season different person masuk untuk jadi mentor, tetapi ada orang-orang yang terus be there for a very long time sampai hari ini, gitu. Dan saya rasa setiap kehidupan kita juga sama ya, gitu. Ada orang-orang yang datang for 1 and 2 season hanya untuk drop something, drop one value, drop two values, kasih koreksi kita dan lain sebagainya. Tapi ada orang-orang yang be there for us for a very long time. Kita harus selalu punya orang-orang yang kita look up to. You know. Kalau saya selalu ngajar sesuai dengan Mazmur 1. Mazmur 1 itu kan kita seringkali hafal ayat yang ketiga ya, apa saja yang dipegangnya berhasil. Tapi kita lupa bahwa itu adalah akibat. Itu cuma akibat daripada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 bicara soal relationship, ayat yang kedua bicara soal kebenaran firman Tuhan yang harus kita menjadi landasan kehidupan kita. Nah, ayat 1 tentang relationship itu ada 3 posisi. Ada posisi duduk, ada posisi berjalan, ada posisi berdiri. Gitu. Berdiri itu pada saat kita mengajar biasanya kita berdiri, ada orang yang duduk. Jadi ada orang-orang yang look up to kita. Kita harus pass on, kita punya kita punya pengetahuan sama orang lain. Tapi ada juga orang-orang yang berjalan bersama dengan kita. That's our peers. Orang yang sejajar sama kita, orang yang kita bisa iron sharpen irons ya gitu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi juga kita perlu duduk. Duduk itu artinya kita dengerin orang lain. Nah, biasanya pada saat kita masih nobody, ya belum banyak yang mau dengerin kita. Tapi kita punya banyak contoh nih di atas. Kita banyak orang yang to look up to. Tapi as time goes by, semakin kita naik terus dalam kehidupan kita, semakin kita kemudian menjadi pemimpin dan mulai jadi punya banyak influence, semakin banyak tidak lagi banyak orang yang kita bisa duduk. Malah lebih banyak orang yang duduk dengerin kita. Tapi kita harus secara intensional, seperti tadi saya katakan kata ini, harus secara sengaja. Jangan sampai kita nggak ada lagi orang di mana kita bisa duduk mendengarkan nasihat, mendengarkan pengajarannya dan mendengarkan tegurannya. Saya ada beberapa orang yang selalu saya dengarkan, yang selalu saya bawa, saya buka diri, saya katakan kesulitan-kesulitan saya. In fact, baru 2 hari yang lalu saya telepon orang tersebut karena saya punya sesuatu yang mengganggu perasaan saya dan saya perlu masukan dari dia. That's all. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini mudah-mudahan itu menjawab ya pertanyaan saudara-saudara tadi. Kemudian saya punya pertanyaan berikut juga. Ini ditujukan ke Pastor Jonathan Patiasina. Jadi, Pastor Joe, dalam membangun tim selain dibutuhkan kesehatan, apakah kedewasaan rohani juga berperan penting? Silakan Pak, Bang Joe. Thank you. Tentu saya tidak memasukkan kedewasaan sebagai syarat karena kita semua masih bertumbuh ya. Jadi saya kira yang paling penting adalah orang tersebut mau bertumbuh dan kita tahu bahwa trajectory dari sikapnya, dia punya kerinduan dan kita udah bisa lihat hal tersebut dalam sebagai seorang leader kita kan pengamat-pengamat yang bisa melihat ya. Jadi saya kira mungkin dia ndak harus dewasa banget kayak udah mature banget gitu. Kalau saya sih saya melihat asal dia kepengen bertumbuh dan it can be part of my team karena saya menyukai ada dinamika di dalamnya ya. Kadang-kadang orang kalau sudah merasa udah sampai itu nggak ada dinamika lagi. Padahal dinamika itu penting. Dinamika itu membuat kita lebih bersemangat, lebih dinamis, lebih bergerak. Jadi kalau menurut saya asal orang tersebut
Nggak harus dia udah matang banget kan, selalu kita berbicara itu ya tentang harus bertumbuh dan berbuah. Kalau saya sih kalau orang tersebut menunjukkan trajektori arah yang bagus dalam pertumbuhan, I think should be fine for me ya. Ya, saya juga nggak terlalu kayak harus harus sudah bagus sekali, sudah seperti Yesus, tidak bisa berbuat yang salah-salah. Saya masih open buat banyak kesalahan, so saya pikir hal tersebut adalah hal yang saya masih tetap pilih. Yang penting trajektori pertumbuhannya kelihatan ya. Saya mau. Ya, itu saja jawaban saya. Thank you. Oh, terima kasih Bang Jo. Ya, ini ada pertanyaan berikut juga. Ini pertanyaan satu nih ditujukan kepada Pastor Jeffrey. Jadi gini pertanyaannya Pak Jeffrey, saran apa yang bisa dilakukan bila kita sebagai leader tanpa title atau dengan title, di mana sekelompok orang di sekitar kita percaya abortion, LGBT, Indonesia, living together, di dunia ini shifting our value as Christian, dilema antara integrity sebagai Kristen dan human right, atau bisa menyakitkan orang tersebut. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah kondisi dan situasi seperti ini? Well, sebetulnya ini bukan masalah baru ya, gitu. Dari di Alkitab juga banyak kan, dari sejak Sodom dan Gomora sudah ada. Yeah. Sebetulnya tadi udah dijelaskan sebetulnya, cuman mungkin nggak tersirat ya, hanya tersirat. Gini, kita nggak bisa mengubah orang lain. Ya, kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. We can only start from ourselves. Dan panggilan kita tetap sama, yaitu kita harus jadi garam dan terang buat dunia ini. Gitu. Jadi jangan kita garamnya menjadi tawar, nanti nggak ada gunanya, jadi pasir kata Pak Arifin tadi. Gitu. Jadi kita harus tetap menjalankan fungsi kita. Garam itu fungsinya adalah untuk mengasinkan, ya, memberikan rasa, dan juga untuk mengawetkan kan gitu. Jadi kita ini juga untuk mengawetkan. Bayangkan kalau nggak ada kita di dunia ini, wah jadi apa jadinya gitu. Nah, light itu untuk memberi terang, untuk memberi influence gitu. Nah, kita ini kebanyakan, ya saya mau coba bantu sebab ada seringkali kita salah fokus, ya. Ini saya panggilnya apa? Wibisono atau apa? Sorry, saya lupa namamu. Wibi, oke. Wibi, seringkali kita ini salah fokus, ya. Kita harusnya fokus pada how to be a good example. Mereka ini cuma butuh example kok. Kenapa mereka jadi seperti itu? Karena mereka nggak lihat example yang baik. Kurangnya example, kurangnya contoh yang baik. Nah, daripada kita sibuk untuk membuang energi kita untuk pointing at them, judging them dan lain sebagainya, why don't we make a great family, build a great marriage relationship, gitu, supaya kita ini jadi contoh buat mereka. Kenapa sih mereka seperti itu? Karena mereka cari alternatif. Itu kan alternatif kan? Karena nggak ada contoh yang benar. Mereka cari alternatif. Oh, jangan-jangan ini lebih baik. Karena contohnya yang ada di sekitar mereka tidak benar atau tidak menarik perhatian mereka. Nah, itu jadi tantangan sebetulnya buat kita, orang-orang yang percaya Yesus, untuk betul-betul keluar dengan great relationship, terutama dalam pernikahan kita. Bayangin, Alkitab kita ini dibuka dengan cerita pernikahan, ditutup dengan cerita pernikahan, yaitu, dan mujizat pertama itu bisa lakukan di pesta pernikahan, kurang apa lagi coba. So we need to be great in our marriage. Gitu. Cuman sayangnya nggak banyak yang gembar-gembor atau ngajar dalam soal ini. Malah salah satu hamba Tuhan yang saya ketemui malah bilang gini, gue nggak berani tuh kayak lu gitu ngomong-ngomong soal pernikahan. Kenapa? Gue takut pernikahan gue dilihat sama mereka. Lah, saya bilang, terbalik ini gitu. Kita harus jadi garam dan terang dunia. Gitu. Nah, buat mereka, ya tadi kalau kita bicara soal right tadi ya, iya buat mereka ini jadi
right issue. Tapi sebetulnya it's not buat kita, it's not about right issue. It is about moral issue. Gitu. Itu aja sih jawaban saya. So, saya sih kalau saya yang saya bangun, fokus saya adalah I wanna build and still building great marriages. Gitu. Dan karena percuma kita ngomong sama mereka, jangan, tapi mereka nggak ada contohnya. Kita perlu orang-orang yang kayak Petrus dan yang pada saat dia Yohanes dan Petrus yang pada saat dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dia bilang apa? Look at us, lihatlah kepada kami. Emas dan perak kami tidak punya, tapi in the name of Jesus, rise up and walk. Yang penting menurut saya penekannya di saat itu adalah look at us. Lihat ke gua nih. Lu tahu dong gua nih siapa? Lu tahu dong gua nih dulunya siapa? Lu tahu dong gua nih dulu kayak gimana? Lu tahu dong, gua nih nggak beda sama lu. Tapi lihat di mana gua sekarang berada. And with the same power, with what I have, with the mercy, with the grace that I have, I offer it to you. Gitu. Itu aja jawaban saya. Mungkin Jonathan punya yang lebih sophisticated dari itu. Bless you. Silakan Bang Jo kalau mau nambahkan. Nggak ada tambahan. I think it should be good. Okay, yeah, I think it makes sense ya kalau kita menjadi teladan, nggak ada yang bisa lawan, sudah teladan mau diapain lagi. Jadi kesimpulannya gitu, Pastor Jeffrey ya, kalau saya boleh simpulkan aja. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya juga. Ini pertanyaan menarik sih, bukan? Jadi sebagai seorang leader, jika dosa menurunkan nilai kita, sementara kebenaran akan menaikkan nilai kita, pertanyaannya ke Pastor Jeffrey lagi ya. Pertanyaannya bagaimana kita selalu berpijak kepada kebenaran, sementara kita tahu di mana kita lemah, di sana kita akan dicobai. Bagaimana menang dalam pencobaan-pencobaan itu sehingga nilai kita akan terus meningkat. Pastor Jeffrey, silakan. Ya, kita kan nggak akan dicobai melebihi kekuatan kita ya, firman Tuhan katakan gitu. Ya kan? Jadi sebetulnya you are stronger than you think. Kamu ini lebih kuat dari yang kamu pikirkan sebetulnya. Cuman kita seringkali embrace ya, merangkul pemikiran yang salah. Ya wrong belief ya, karena iblis itu kan accuser ya. Dia itu pembohong, dia itu juga tukang tuduh gitu. Jadi jangan dengarkan dia, dengarkan firman Tuhan gitu. Itu aja sih nasihat saya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab kalau kita mau dengerin iblis nggak ada selesainya. Kita tuh nggak ada selesainya gitu. Karena dia akan terus take ground, take territory, terus dia tuh kerjanya adalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau dia bisa curi, dia akan masuk step yang berikutnya. Dia akan terus masuk step yang berikutnya. Dia territorial. Dia itu akan selalu stepping ground, ya selalu akan claim dia punya ground. Jadi kita juga nggak boleh mundur gitu. Jadi you are stronger than you are. Believe that bahwa Christ in you is the hope of glory. Itu salah satu yang Jonathan khotbah dari sejak dulu yang saya nggak pernah lupa sampai sekarang. Christ in you is the hope of glory. Tuhan berkati. Baik. Thank you, Pastor Jeffrey. Ini kayaknya banyak pertanyaan ke Pastor Jeffrey lagi. Nggak apa-apa ya, Pastor Jeffrey? Kayaknya nih ulang tahun garam deh hari ini. Kayaknya semangat nih, karena kita kedatangan Pastor Jeffrey. Oke, kalau saya bisa jawab ya. Thank you. Oke. Atau mungkin kata Pastor Arifin tadi, pengajaran saya kurang baik, jadi banyak orang mereka nanya. Enggak lah. Oke, ini pertanyaannya adalah, mau bertanya lagi. Alat bantu untuk mengambil keputusan, poin apa yang mau kita kerjakan bisa deskripsi detail Pak Jeffrey untuk statement ini. Melihat dari sisi dunia kerja dan usaha, dilihat dari perkembangan saat ini, habit orang-orang sudah berubah. Value untuk menentukan budaya, kalau budaya itu mau dirubah, harus dimulai dari leader itu sendiri. Sedangkan dalam dunia pekerjaan di atas, leader ada owner, downline leader bisa kita rubah dengan cara pandang yang sehat.
Untuk upline masih ada owner yang mungkin bertentangan budaya yang sudah kita jalankan. Mohon advisnya apa kita tetap komitmen dengan apa yang sudah kita kerjakan atau mengikuti leader kita yang di atas. Misalnya reward dan punishment pasti ada ketika kita ikut atau tidak kan? Oh ya, ini 2 pertanyaan ya kalau saya nggak salah ya. Ya, 2 pertanyaan betul. Yang pertama dulu saya jawab deh gitu. Siap. Ya kita harus percaya tadi Jonathan katakan berulang-ulang kali bahwa value kita itu harusnya datang dari Kingdom of God, the value of the kingdom. Dan itu bentuknya universal dan juga eternal, gitu, kekal bentuknya. Saya selalu bilang gini, kita itu harus live based on God's principle. Sebab God's principle itu tetap bekerja mau hujan kayak mau siang kayak mau apa namanya mau pandemi kayak mau enggak kayak ya toh gravitasi itu tetap jalan loh. Contoh aja ya. Gravitasi itu tetap jalan mau pandemi mau enggak kita loncat keluar dia jatuh ke bawah pasti gitu. Ngerti nggak sih? Ya itu yang kita harus pegang. Makanya Alkitab berkata begini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana caranya kamu hidup. Nah, seringkali kita ini, salah satu kekurangan kita adalah kita ini nggak mau check up. Check up. Ya, kita tuh harus sering-sering check up. Check up. Karena hidup yang sekarang kita hidup ini hasil dari kumpulan-kumpulan decision yang kita buat di masa-masa yang lalu. Dan itu adalah hasil daripada value yang kita believe. Nah, kalau kita nggak senang dengan apa atau kurang happy dengan apa yang kita jalani sekarang, kita mesti go down, check to the value yang kita punya. Nah, untuk itu kita nggak mungkin bisa lakukan kalau kita nggak pernah check up. Nah, saya juga ngerti kenapa orang nggak pernah check up karena rutin, karena dia itu terlalu sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Makanya nggak punya waktu untuk check up. Nah, sekarang ini dikasih pandemi hampir 2 tahun loh. Harusnya bisa check up, harusnya mikir, oh iya ya kenapa hidup gue jadi kayak gini, apa yang keliru, apa yang gue mesti bikin betul ya. Alkitab berkata, perhatikanlah dengan saksama, berarti teliti betul-betul. Gitu. Ya tahu salahnya di mana. Kenapa bisa begini, dan lain sebagainya, minta hikmat Tuhan. Ya tahu, baca Alkitab baik-baik. Saya selalu bilang, dari awal pandemi ini saya bilang, salah satu keuntungan yang kita bisa dapatkan dari pandemi inilah dengar suara Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena kita akan sulit. Coba bayangin kalau semua dari kita nyalakan itu unmute kita punya mikrofon. Ini kita nggak bisa, saudara nggak akan dengerin suara saya dengan baik. Coba aja. Ini satu orang aja yang ke unmute mikrofonnya langsung ada distorsi kan. Saudara nggak bisa dengarkan suara saya dengan baik. Karena kita ada dalam keramaian. Nah, kapan lagi kita tidak ada dalam keramaian? Ya cuma di pandemi ini. Tadi Jonathan udah bilang sama saya pengalamannya. Saya itu nggak traveling. Dari umur saya 25 sampai 50, berapa sekali? 56. Itu traveling terus. Apalagi Jonathan ini lebih gila lagi dari saya. Dia bisa anggap Melbourne Jakarta atau Melbourne Makassar udah kayak Bogor Jakarta aja. Gitu. Ya, tapi kali ini kita dikasih pandemi sama Tuhan. Dalam keheningan, suara saya nih, karena semua di-mute, suara saya bisa didengar dengan baik. Saya ngomong bisik-bisik aja sudah bisa dengar dengan baik. Nah, Tuhan kasih waktu nih, hampir 2 tahun. Di lockdown lagi. Gak boleh berkerumun. Ini saatnya dengar suara Tuhan. Bisa, pasti bisa. Gitu. Baca firman Tuhan. Kapan lagi? Gak sibuk kan? Jangan nonton drama Korea. Ya toh? Jangan lakukan yang enggak gitu. Ya, jadi supaya kita bisa get the value of the kingdom. When we get the value of the kingdom, mau zaman berubah, mau orang berubah, mau kita ganti-ganti perusahaan, the value is still the same. Itu yang kita hold baik-baik. Dan jawaban yang kedua adalah gini, kalau ownernya belum sama dengan kita, value-nya, welcome. That's reality of life, ya toh. Itu kan tadi saya bilang Yusuf kan kerjanya juga gitu.
ownernya value-nya beda sama dia. Dia lari keluar sama istri Potifar. Tapi waktu di penjara, dia nggak bisa lari keluar, mau lari kemana orang di penjara. Dia mau nggak mau, dia harus belajar untuk leading up. Dia harus belajar untuk memimpin yang di atas. Nah, ini yang saya mau ngomong. Show your value through your action and the result of your work. Tunjukkan value saudara melalui aksi saudara dan melalui pekerjaan saudara. Seringkali orang Kristen ini gembar-gembor value, tapi lupa bahwa dia itu digaji supaya kerja. Lupa gitu. Nah, kerjakan yang terbaik itu. Jadi supaya orang yang punya itu ngelihat saudara melalui hasil pekerjaan saudara. Gitu. Jadi dia mau nggak mau nanti akan panggil saudara. Gitu. Dan itu saatnya untuk saudara bisa leading up. Saya pernah suatu kali ini dulu ya terjadi main ke kos-kosan teman saya. Ya di kos-kosan tuh banyak yang tinggal macam-macam kan agamanya. Ya, ada satu orang bilang gini, kebetulan dia dari agama lain. Saya nggak ngerti sama orang Kristen, dia bilang, saya punya teman nih, kerjanya nginjil terus setiap kali masuk kerja. Selalu nggak boleh kita nganggur sedikit, yang ngomong soal Tuhan Yesus, yang kasih kita traktat, buku, apa segala macam. Tapi kerjanya nggak benar, dia bilang gitu. Gue bingung sama dia, gue bingung sama orang Kristen. Nah itu dia yang saya bilang. Kita nggak mungkin bisa leading up, nggak bisa bicara nilai, kalau kita nggak bisa tunjukkan dengan pekerjaan kita. So be the best at what you do, and let the rest is up to God. Gitu. Itu jawaban saya. Sorry kalau terlalu panjang. Mungkin Jonathan ada tambahan dari itu. Bless you. Ada tambahan Bang Jo atau? Oke, mantap. Jadi pertanyaan lagi ada satu lagi nih Pak Jeffrey. Boleh minum dulu Pak Jeffrey kalau habis kering tenggorokannya Pak. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Saya tunggu kata terakhir. Enggak ya? Oke, pertanyaan buat Pak Jeffrey Ahmad, sebagai leader, apakah kita perlu mempunyai satu atau beberapa value dalam pelayanan? Misalnya satu value dominan dan beberapa value pendukung. Silakan Pak Jeffrey. Gini, yang penting dikerjain. Itu yang paling penting. Jadi mau punya satu, mau punya dua, kerjakan dengan sungguh-sungguh and be good at it. Gitu. Kerjakan sungguh-sungguh dan be good at it. Itu aja. Mau punya satu, mau punya dua. Percuma kita punya 10, tapi kalau kita nggak kerjain 10-10-nya. Jadi punya satu lebih baik kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh yang satu. Nanti dari satu kan bisa dapat satu lagi. Dapat satu lagi. Kan mulai start small, dari situ kita jadi lebih banyak lagi. Itu aja. Baik, sebenarnya masih ada dua pertanyaan lagi buat Pastor Jeffrey, tapi kita kan sepakat tadi bahwa kalau tidak terlalu berkaitan dengan topik kita hari ini, mungkin kita skip aja ya Pak Jeffrey ya. Terserah. Fair, Bang Jo ya, atau? Pertanyaannya diarahkan ke Jonathan aja kalau gitu. Tapi saya boleh nambahkan pertanyaan nggak kira-kira? Boleh, silakan. Baik, ini boleh Pak Jeffrey, boleh Bang Jo juga. Karena pertanyaan sebenarnya gini, Australia ini kan akan bikin satu peraturan di mana seorang pemimpin, apakah seorang pemimpin pendeta atau saya dalam hari ini kepala keluarga kan juga leader tentunya kan, di mana nanti nilai-nilai Kristen nggak boleh lagi diajarkan. Itu akan melanggar peraturan hukum. Tetapi di satu sisi kan kita takut akan Tuhan, kita cinta Tuhan, kita mau apa yang Tuhan berikan tetap kita ajarkan buat anak-anak kita. Tapi itu nggak boleh lagi nanti. Nah, dalam menghadapi sikap-sikap seperti ini, ya puji Tuhan Indonesia belum, tapi saya percaya suatu hari akan ada aturan-aturan ini dimanapun. Sikap yang harus kita ambil ini gimana supaya bijak, supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan, tapi kita juga tidak masuk penjara, kira-kira gitu. Atau kita melanggar peraturan. Gitu. Saya selemparkan ke siapa aja yang bisa, mungkin ini sekedar juga pertanyaan dalam diri saya ini. Yang tinggal di Australia dulu yang tahu
situasi lebih jelas. Ini karena ini adalah kebijakan politik, kita harus mengerti beberapa hal. Ini kan kebijakan politik. Jadi kita nggak harus gini, kebijakan politik itu jangan dianggap sebagai harga mati, gitu aja. Karena kebijakan politik ganti pemerintah, ganti politik kok. Jadi nggak usah khawatir, kebijakan politik itu sebenarnya sama seperti certain challenge yang datang pada value kita. Itu udah biasa aja. Jadi menurut saya, kalau itu adalah kebijakan politik, saya nggak perlu panik mengenai hal tersebut. Saya tetap mempersiapkan diri saya tetap memikirkan, ya seperti tadi yang Pak Jeffrey bilang, konsentrasi kepada komunitas saya, nilai-nilai yang akan kita bangun, tetap kita harus kerjakan apa yang merupakan tanggung jawab kita. Nah, kalau nanti itu akan satu saat akan bersinggungan, dan kita tentu akan mendapatkan hikmat dari Tuhan bagaimana kita melakukannya. Yang paling penting sekarang, kalau itu kebijakan politik, kita jangan terlalu panik. Itu aja, nggak usah panik. Karena itu kebijakan politik. Kebijakan politik pasti bisa berubah. Masih ingat nggak sebelum Donald Trump naik di Amerika itu Bible udah disingkirin, tiba-tiba Donald Trump naik dipulangin kembali, dia buat lagi. Nanti ini sekarang naik Biden lagi, mau dihapus lagi, ya terserah, ya begitu aja. Kita nggak perlu panik mengenai hal tersebut. Power yang under God, semua power under God, tapi power yang kadangkala sejalan dengan Tuhan atau yang tidak sejalan dengan Tuhan, it's just like sebuah dinamika yang terjadi pada kita anytime, anywhere dalam kehidupan kita. Jadi kalau menurut saya itu adalah kebijakan politik, relax aja, ya kan? Kita mempersiapkan diri kita tetap, karena isunya nanti politik bakal berubah, pasti. Ya kan? Semua bakal digoncangkan, yang tidak tergoncangkan kerajaan Allah. Kita udah tahu itu, kenapa nggak konsentrasi kepada nilai-nilai yang sifatnya kekal, konsentrasi kepada nilai-nilai yang tahan goncangan. Tentu ini akan berhubungan dengan pertanyaan yang tadi. Seharusnya kita akan mengalami yang namanya clash culture, ya, clash culture. Jadi sementara ada kesempatan, memang nggak apa-apa kita mulai menyampaikan hal-hal yang mungkin beda dengan culture yang ada di dunia, tapi mulai tetap ajarkan culture kerajaan. Yesus waktu datang, yang dia ngomong semua kontra culture kok, ya kan? Misalnya dia berkata, berbahagialah orang yang miskin misalnya. Wah, itu kan kontra culture banget. Berbahagia orang yang menderita. Tapi dia menyampaikan kontra culture itu di tengah-tengah sebuah kebudayaan. Dan itu jelas orang mengetahui hal tersebut. Jadi kemudian mereka mempersiapkan kebudayaan kerajaan. Kita juga begitu, saya kira. Ini like direct call untuk gereja dan untuk anak-anak Tuhan untuk memperkuat kebudayaan kerajaan. Karena ini dia nih, satu saat nanti akan ada banyak kebijakan-kebijakan politik, ya toh, yang sedang terjadi. Nah, saya kira kalau jawaban saya, it's okay, it comes and go. What you have to hang on to is actually hold on to eternal thing. Kingdom of God is eternal, Word of God is eternal, Jesus is eternal, His values, His principles is eternal. Kita embrace itu dan hidupi, benar kata Pastor Jeffrey tadi, hidupi di rumah kita, hidupi di komunitas kita, dan kemudian tetap jalankan itu. I think that's the way we gonna live. Itu bukan survival, itu strategic, itu saya kira. Ya, silakan Pak Jeffrey. Mungkin kalau saya mau tambahkan, jawabannya bagus banget tadi, udah sebenarnya nggak perlu ditambahkan. Cuman just wanna throw a dream. Why don't you build, atau why don't we build the kind of people who make the policy? That's right. I agree, 100%. Let's stop di situ. Mantap, luar biasa. Oke, ini masih ada satu pertanyaan lagi ternyata masuk gitu, yang ternyata tergelitik untuk bertanya di session-session terakhir. Tapi kita masih punya sekitar 7 menit. Oke ya, saya ini pertanyaannya ke Pastor Joe dan Pastor Jeffrey. Oke, ini pertanyaannya lagi nih. If you be kindly to share some words of guidance and advice, what if a person who understand the cruciality of preparing the next generation, but then either the one who is prepared either is brought God elsewhere or even possible
To prepare future leader has his or her own internal challenge. For example, not entirely supported by the closest circle with his family. Whilst at the same time possible that one who is preparing also understand God also will take them to venture a new journey. What would be the wisest course of action? Mungkin pertanyaannya berbunyi begini. I'm trying to Saya juga trying to grasp nih. I'm trying to understand what is because two things going together in the same time. Jadi pertanyaannya begini, kalau ada orang yang sedang mempersiapkan generasi berikut, sementara dia mempersiapkan orang-orang situ, tapi dia sendiri punya challenge pribadi yang tidak terselesaikan, misalnya nggak didukung oleh keluarganya dengan berbagai alasan, gitu kan? Bagaimana dia bisa at the same time possibly the one who is preparing also understand. Bagaimana dia bisa dimengerti oleh orang-orang yang disiapkan sementara dia sendiri punya challenge. Maksudnya begitu kan? Jadi dia ini terpanggil untuk memimpin generasi baru, tapi dia sini punya masalah pribadi yang mungkin itu. Bagaimana kedua hal ini dijembatani lah, maksudnya bagaimana? To answer this, saya kira jawabannya sederhana. Can I answer in Indonesian instead or in English? Ya, oke. Saya jawab dengan bahasa Indonesia aja. Sesuai dengan pertanyaannya, saya pikir begini. Semua orang punya masalah. Dan jangan pernah berpikir udah jadi leaders tidak punya masalah. Tapi tentu bahkan leaders punya masalah lebih banyak dari yang lain. Tapi kita akan tetap punya masalah. Masalahnya bisa apa aja. Tapi tentu dalam mempersiapkan generasi, kita memang harus mempersiapkan gambar atau teladan kepada generasi, kan itu sudah pasti. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah yang bisa menghalangi kita menjadi teladan di keluarga kah, dalam banyak hal kah, harus diakui hal tersebut memang tidak mudah untuk dimengerti, justru di zaman di mana media sangat kejam terhadap hal-hal tersebut ya. Media tidak kasih kesempatan kita membuat kesalahan sedikit pun sebagai seorang pemimpin, itu bakal dihajar habis. Akan tetapi tentu kita harus sebagai sebuah komunal, ini biasanya kalau kita bicara dalam komunitas aja, bahwa kita sadar hal tersebut ada. Kita sadar bahwa masalah bisa ada pada pemimpin, siapa aja orang bisa salah mengerti pemimpin. Pada level tertentu ada pemimpin-pemimpin yang bisa bertabrakan dengan dan kemudian di blow up bahwa mereka bersalah lah, seperti yang terjadi tentunya dengan salah seorang pemimpin di Singapura apa di mana. Kita tidak perlu menghakimi keputusan-keputusan mereka. What we should do in that matters adalah bahwa kita hargai panggilan seseorang dan mendukung mereka pada posisi mereka, tidak langsung membuang mereka. Saya kira dalam pelayanan yang sekarang lebih banyak dikuasai oleh media, kita kadangkala sudah sangat kejam ya. We actually kill the wounded soldiers dengan beban yang dibuat oleh gereja sendiri. Padahal mereka ini adalah pure men of God, mereka ada dalam pelayanan tapi mungkin punya masalah, punya apa-apa, mungkin mereka perlu ditolong. Ya. Tentu orang bisa masuk dalam masalah karena banyak hal, tapi automatically kita tidak bisa berkata bahwa kalau orang kena masalah, kemudian kelihatannya diserang oleh media atau apa, itu berarti dia udah bukan hamba Tuhan, dia selesai. Saya bilang enggak, kita tidak boleh berpandangan demikian. Di situasi yang seperti sekarang kita harus tetap menunjukkan kemurahan dan pertolongan dan berdoa buat mereka. Kita tidak perlu menembak rekan kita yang sudah terluka tentunya dengan tembakan-tembakan yang tidak perlu. Tapi kalau menurut saya perlu ada sebuah sikap yang tepat mengenai hal ini. Kita tidak setuju dengan semua bentuk kompromi, bentuk dosa, tapi gini, kita tidak mungkin menghindarkan diri pada masalah-masalah yang muncul. Dan sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah. Gak ada seorang pun yang berkata bahwa I'm above problems. Ya, kita hadapi banyak hal, tapi ini dia nih. Sebagai seorang pemimpin yang sadar betul dipanggil oleh Allah, apalagi kita bersama dengan Tuhan, ya
seorang pemimpin yang baik tentu akan berupaya keras untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya pribadi dan kemudian dengan komunitas mereka handle hal tersebut. Oke, misalnya yang sedang terjadi di Australia, banyak serangan terhadap beberapa pemimpin. We cannot attack them. Kita harus suportif pada mereka dan katakan bahwa ini adalah bagian yang harus dialami dalam kepemimpinan. Kalau memang mereka lagi diserang oleh media, kita jangan tambahin beban dan kemudian menunggu, bahkan senang kalau mereka jatuh dan kemudian tidak. Kita tidak boleh bersifat seperti itu. Kita sebagai hamba Tuhan harus mengembangkan itu tuh, grace under pressure. Kita harus tetap menunjukkan hal tersebut. Nah, itu pandangan saya. Tentu Pastor Jeffrey punya pandangan yang lain mengenai hal tersebut. Barangkali silakan Pastor Jeffrey. Ini pertanyaannya diulangin dalam bahasa Indonesia nih, gitu. Jadi dibilang kalau kebetulan saya baca juga, kalau kita prepare orang buat next generation, tapi ternyata sama Tuhan dibawa pindah kota atau contoh lain yang dipersiapkan sebenarnya siap melanjutkan, tapi belum dapat dukungan internal keluarga. Sedangkan persiapan juga menyadari memiliki panggilan untuk mulai perjalanan baru seperti pindah kota. Saya pikir gini ya, kita harus lihat bahwa domba ini dombanya Tuhan ya, bukan dombanya kita. Nah, kalau kita dikasih kesempatan untuk istilahnya mengajar atau mentorin orang dan lain sebagainya, kemudian kita dipindah ke tempat lain, ya kita harus percaya bahwa Tuhan akan take care untuk orang itu sendiri, dan kita dikasih kerjaan yang lain. Bukan tugas kita lagi untuk gandolin orang tersebut juga, kalau menurut saya ya. Tapi zaman sekarang ini juga kita dimungkinkan dengan adanya teknologi untuk terus berhubungan dengan orang tersebut. Jadi menurut saya bagaimana Roh Kudus memimpin kita itu yang paling penting lah. Gitu. Ya, itu yang paling utama. Itu aja jawaban dari saya. Wibi, back to you. Thank you, Pastor Jeffrey sama Bang Jo. Ini ada pertanyaan satu lagi buat Bang Jo. Dari pertanyaan begini, how do we teach our next leaders about the importance of submissions without being too bossy? Jadi bagaimana kita mengajarkan pemimpin generasi berikutnya arti daripada pentingnya sebuah penyerahan diri, tetapi tanpa menjadi bossy gitu. Saya kira pendudukan diri itu adalah hal yang kita pelajari begitu awal kita mengenal Tuhan ya. Nah, submission itu terjadi ketika Tuhan menaruh orang lain di dalam kehidupan kita, di atas kita ya, untuk kemudian submit. Nah, sebagai pemimpin, cara saya mengajar submit kepada orang lain, as you know, orang-orang yang pernah bersentuhan dengan saya, submission bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang kita earn karena keteladanan kehidupan dan orang mau dengar kita sebenarnya karena kita menunjukkan teladan hidup, gitu aja. Jadi bukan karena kita berupaya untuk memaksakan apa yang kita kehendaki dalam kehidupan orang lain. Di Alkitab dikatakan kita harus tunduk pada orang lain karena ada hubungan ya. Orang biasanya tunduk karena ada hubungan kok. Saya udah belajar itu. Saya udah belajar dalam banyak hal. Orang tunduk tanpa harus diperintah banyak sekali. Banyak sekali orang submit karena mereka melihat ada kebenaran yang luar biasa. Seperti Yesus submit kepada Yohanes Pembaptis karena dia mau mengatakan bahwa hey, pusat kehendak Allah pada itu sebelum itu ada di kamu. Nah sekarang setelah kamu selesai, sekarang bagian saya. Tapi sementara Yohanes yang sedang ada di situ, Yesus submit kepada Yohanes dengan menundukkan diri kepada baptisan Yohanes dan dia mengerjakan hal tersebut. Dan itu yang dia katakan pada orang-orang. Waktu ditanya, kamu dengan otoritas apa mengerjakan semua ini? Jadi kalau menurut saya adalah nggak ada jalan lain. Submission harus diajarkan dengan gambar. Kalau kita submit pada Tuhan, kita melakukan kehendak Allah, kita submit pada firman Tuhan, kita submit pada otoritas yang ada di atas kita, dan itu akan turun kepada orang lain. Ya, itu jadi sama dengan mengajar ketaatan.
dan mengajar submission terbaik dengan gambar atau dengan teladan. I think that's the only way we can teach next leaders the importance of submission, ya, tanpa harus tekan mereka untuk tunduk, tapi harusnya dengan teladan bahwa kita menundukkan diri pada kehendak Allah yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Kalau yang saya pelajari begini ya, justru apalagi dengan pemimpin-pemimpin muda, mereka datang kepada saya dan kepada banyak teman-teman yang lain untuk mengatakan, susah loh saya dengar pemimpin-pemimpin saya. Jadi mungkin apa yang Pastor Jeffrey bilang itu benar. Orang kadang-kala mau submit kalau orang-orang tersebut punya hubungan ya, didengar, ada komunikasi ya, itu betul. Saya kira kata hupeito itu betul itu, bahwa itu datang karena ada hubungan. Ya, menundukkan diri karena ada hubungan. Ya, ada orang memang menundukkan diri tanpa ada hubungan. Misalnya saya tunduk kepada ketua denominasi saya ya tanpa hubungan, cuman karena kalau saya tidak tunduk kepadanya saya dipecat dari organisasi saya misalnya. Tapi isunya adalah saya menundukkan diri kepada orang-orang yang memang berbicara pada kehidupan saya. Mereka tidak cuma datang dan kemudian bicara organisasi dengan saya, tapi menanyakan bagaimana kehidupan saya, bagaimana keadaan saya, and they try to memperhatikan saya. Ya, John Maxwell kan bilang, mereka tidak peduli berapa banyak pengajaran yang kamu bisa beritahu pada mereka atau hebatnya programmu atau visimu kepada mereka, sampai mereka tahu bahwa engkau memperhatikan mereka. Then they start to listen to you as a leader. So start with caring. I like tadi session sebelumnya, sebelum kita tanya jawab, Pastor Jeffrey memulai dengan itu, mengajar tentang caring. It's a very good one. I think it's a good starting point. Saya kira itu jawaban saya. Mungkin Pastor Jeffrey bisa tambah mungkin. Thank you. Baik, terima kasih Bang Jo. Ini ada satu lagi pertanyaan nih buat Pak Jeffrey dan Pak Jonathan ya. Impian atau visi besar apa yang Anda masih mau wujudkan di Indonesia atau dunia, kalau boleh share secara singkat? Menarik nih, Pak. Saya tidur dulu biar bisa mimpi ya. Buat saya sederhana saja. Buat saya sesuai dengan kapasitas yang diberikan kepada saya, apa yang menjadi apa yang Tuhan sudah percayakan sama saya akan kerjakan dengan sebaik mungkin. Dan dari dulu memang kepengennya ya building the generation of stars buat saya sih, in every sphere of life. Itu buat saya. Bang Jo. Kalau buat saya, mimpi saya ingin membangun komunitas yang berbudaya kerajaan dengan pemuritan yang kuat. Itu aja, udah nggak ada yang lain. Saya cuma punya mimpi itu. Thank you. Baik, terima kasih buat outstanding explanation dari Pastor Jonathan dan Pastor Jeffrey untuk session hari ini. Baik, saya pikir waktunya sudah habis. Kalau kita ikutin pertanyaan ini, kayaknya terus malah mengalir makin sore. Jadi tadi kita udah bilang bahwa kita udah sounding bahwa kalau ada pertanyaan buat ke Pastor Jeffrey atau Pastor Jonathan during the session, bisa dikirimkan supaya kita bisa terapik. Kayaknya kalau kita ikutin terus, nanti kita bisa kelar jam 12 malam. Oke, jadi kita udah selesai untuk pertanyaan. Terima kasih luar biasa buat Pastor Jeffrey dan Pastor Jonathan. Mungkin sebelum Pastor Jonathan bikin conclusion of our session, sesi seminar kita pada hari ini, saya akan juga menyampaikan beberapa hal. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal, bahwa besok kita juga masih ada session untuk crossover. Kita akan mulai jam 10 waktu Australia dan jam 6 pagi waktu Indonesia ya. Jadi buat saudara-saudara yang ingin ikut lagi session bersama kami di Garam 13th Anniversary Celebration ini, bisa join lagi di meeting ID Zoom Minar yang sama dengan passwordnya juga Garam ya. Dan juga untuk minggu depan ya, kita ada Man of Honor.
Jadi buat para pria-pria sejati yang tertarik menjadi leader, baik leader sebagai rumah tangga, ya Bapak rumah tangga, ataupun leader dalam perusahaan atau di tempat kerja atau dimanapun, saya encourage untuk sarankan untuk boleh ikut Man of Honor, yaitu tanggal 16 Oktober, jadi hari Sabtu depan, 16 Oktober, untuk waktunya kita mulai jam 12 di Australia dan selesai jam 7, sedangkan buat Indonesia kita akan mulai jam 9 dan selesai jam 4. So silakan, boleh di screenshot atau dicatat, dan kita berharap kita bisa ikut lagi dan belajar lebih banyak lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Oke Bang Jo, untuk nggak nunda waktu, kita minta supaya Bang Jo bisa give us the conclusion ya, konklusinya apa hari ini, lalu kita mungkin tutup dalam doa ya. Saya mau berterima kasih dulu kepada Pastor Jeffrey yang 2 sesi, man. Thank you so much for imparting very good principles of leadership buat kita sekalian. Personally, I think this is one of the best leadership conference I've been. Mendengarkan orang-orang berbicara dengan cara yang luar biasa, so kami sangat diberkati. Thank you banget Pastor Jeffrey. Juga mau berterima kasih buat Pak Arifin, walaupun mungkin Pak Arifin sudah nggak ada, tapi thank you so much. It's so powerful. Kami diberkati sekali. Saya sekarang akan buat konklusi dari apa yang kita dengar sepanjang hari ini dengan singkat aja. Pak Arifin memulai dengan membahas kitab Joshua pasal 1 sampai pasal 5, di mana beliau membahas tentang leadership to crossover, a heart to follow, a heart after God's presence. Kemudian dia bilang a heart, a hand, and a head. Kemudian dia juga bercerita tentang a faith to believe, dan dia juga membahas tentang a courage to act, di mana beliau menyampaikan kepada kita ada 5 hal yang merupakan tanda dari seorang pemimpin. Yang pertama, you are hearing from God, mendengar dari Tuhan. Seorang pemimpin menikmati yang namanya peace in the storm, ada damai sejahtera di tengah-tengah kesusahan. Mereka mengalami tangan Tuhan berlaku atas kehidupan mereka. Number 3, God's hands upon them. Kemudian yang keempat adalah pembelaan Tuhan, di mana Tuhan membela karena kita adalah atas nama Tuhan, bergerak bersama Tuhan. Kemudian yang kelima adalah experience waivers. Jadi dalam banyak hal Pak Arifin menjelaskan tentang kita perlu holy boldness untuk bisa menyeberang Jordan River. Jordan River artinya berbicara tentang jalan turun, ya perlu kerendahan hati ataupun seterusnya untuk bisa melewati Jordan River. Sementara Pastor Jeffrey Rahmat membahas tentang value di sesi pertama beliau. Beliau membahas value, bagaimana value penting sekali buat kita, di mana value itu generates from our identity, ya, dari identitas kita yang kuat, di mana value keluar dari hubungan kita dengan Tuhan, identitas kita di dalam Tuhan. Dan Pastor Jeffrey menjelaskan dengan sangat bagus bagaimana at the end of the day value kita inilah ya yang akan mengangkat kehidupan seseorang ataupun tidak, ya. Terus kemudian beliau memberitahukan bahwa value ini ya yang kemudian kalau dikerjakan oleh banyak orang, ya itu kemudian berubah menjadi culture. Dan tentu culture, kalau kita lihat, saya tambahkan bahwa culture itu kita kemudian melakukan sesuatu tanpa sadar. Kalau kita masuk ke culture itu ya kita akan lakukan sesuatu tanpa pikir lagi. Orang kadang-kala berubah di culture itu tanpa mereka sadari, karena culture change people without they knowing it. So it's really good. Yang di sesi yang berikut Pastor Jeffrey membahas Mazmur 23 tentang caring and serving. 2 hal yang luar biasa, bahwa servanthood penting sekali, di mana di dalam Mazmur 23 itu Pastor Jeffrey memberi masukan tentang zoom in dan zoom out. I like that principles. Itu betul-betul memberikan masukan yang luar biasa. Saya juga masih mencatat yang tadi Pastor Jeffrey sampaikan, tapi pada bagian-bagian terakhir Pastor Jeffrey banyak menekankan tentang servanthood, leadership, kepemimpinan yang kehambaan.
Sebab beliau berkata, kalau kamu jadi pemimpin, walaupun kamu tidak punya pengalaman, tapi kamu suka melayani, then you're okay, you'll be okay. I like that. Itu adalah statement-statement yang bagus dan menolong sekali buat kita. Sementara Jonathan Pateshina hanya memberitahukan bahwa kita harus memperhatikan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita harus memperhatikan pergerakan Tuhan sekarang. Semua berubah. Di belakang kita berbeda sama yang akan ada di depan. Kita harus memasukinya dengan memperhatikan pergerakan itu sendiri. Tetap memegang hal yang esensi yang harus kita bawa ke seberang. Tetap berpegang kepada prinsip-prinsip kerajaan Allah yang tidak berubah. Sebab prinsipnya waktu kita masuk ke seberang, Tuhan berkata di Yesaya 43, lihat aku membuat perkara-perkara yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jangan ingat-ingat yang lama lagi, putus hubungan dengan yang lama seperti Yosua menyunat bangsa Israel. Kemudian dia berkata begini, kuduskanlah dirimu sebab besok aku akan melakukan perkara yang besar. Nah, situlah kemudian kita tahu bahwa dalam perjalanan mengikuti hadirat Tuhan dan mengikuti pemerintahan Tuhan, kita perlu teamwork yang baik. Kita mempersiapkan teamwork, bekerja bersama dengan generasi baru, mempersiapkan teamwork dimanapun. Sekarang super team, jangan punya super me. Terus kemudian kita tahu yang terakhir bahwa kita akan terus mempersiapkan diri kita, educate ourselves, re-educate ourselves, terus belajar memasuki hal-hal yang baru karena kita tidak tahu apa yang Tuhan persiapkan buat kita. By the way, the conclusion yang saya akan bilang untuk semuanya adalah ini, bahwa di jalan nanti di depan, jalan Tuhan buat kita adalah jalan yang progres. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Gak usah takut berhenti. There is a progress. Ada Tuhan make ways buat kita. So there is progress. Yang kedua ada hal-hal kreatif yang Tuhan akan siapkan buat kita. Dan yang terakhir adalah pasti kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang produktif. Jadi tiga kata ini bagus kita ingat baik-baik. Progressive, creative, and productive. Nah, saya berharap bahwa apa yang kita kerjakan hari ini dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Mari sekarang kita akan berdoa dan akan selesaikan pertemuan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan memimpin seminar leadership ini dengan baik. Thank you Tuhan, Engkau terus bicara kepada generasi ini. Bicara terus pada generasi ini dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan setiap firman yang disampaikan, perkataan yang disampaikan, itu akan tertanam dalam hati kami dan kami akan melakukannya. Tuhan biar kami dipersiapkan untuk melewati semua ini, untuk masuk pada new landscape yang dipersiapkan buat kami. Kami akan terus embrace firman-Mu, akan terus berpegang kepada nilai-nilai yang kekal yang Kau telah berikan buat kami. Terima kasih, memberkati Bapak Pendeta Timotius Arifin, memberkati Pastor Jeffrey Rahmat, berkati semua yang telah hadir di dalam pertemuan ini, berkati semua panitia penyelenggara yang mengerjakan ini, berkati Tuhan. Terima kasih buat pertemuan hari ini. Sekarang kami berdoa supaya berkat-Mu turun ke atas kami. Berkat Tuhan yang memberikan anugerah, kasih karunia, kemampuan buat kami hidup di generasi ini. Dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Aku berdoa Tuhan menguatkan kaki kami berjejak di bukit-bukit batu. Dan menguatkan tangan kami untuk menjadi tangan-tangan keberkatan. Tangan-tangan pemulihan. Dan tangan-tangan yang membawa berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Karena Engkau berdiam dalam kami. Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.